Shalom alaihim bisim hamasyiah. Salam sehat buat kita semua. Kita percaya Yesus selalu melindungi kita dan menjaga kita dalam kesehatan. Amin. Hari ini kita akan berbicara tentang banyak hal yang ditanyakan oleh saudara-saudara kita dari Muslim. Saya sering melihat di channel-channel YouTube, bahkan saya sering berbicara dengan saudara-saudara kita dari Muslim. Mereka mempertanyakan tentang hal ini. Kapan Yesus diangkat menjadi Tuhan dan Kristus oleh Allah? Hari ini saya akan coba untuk menjelaskan. Kata Allah itu adalah penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari. Sering menggunakan dengan kalimat kata Allah. Dalam kitab suci bahasa Ibrani adalah Elohim. Dan dalam bahasa Yunani koine adalah hot theos. Dalam bahasa Syria Allah. Dalam bahasa Babilonia adalah Elu. Dan dalam bahasa Yahudi Kanaan adalah El. Bahasa Arab menjadi Allah atau Allah. Itu menunjukkan kepada kesamaan satu-satunya dari kalimat bahasa Allah itu sendiri. Jadi sebenarnya kalimat kata Allah sudah dipakai pada abad ke-33 di masa para rasul pada saat hari Pantekosta di Loteng, di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-8. Saudara bisa baca. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Ayat 9. Kita orang Parsia, Bahasa Parsia, Media, bahasa Media, Elam, bahasa Elam, penduduk Mesopotamia, bahasa Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, ayat 10. Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, Orang Yahudi, bahasa Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Bahasa Kreta dan Arab ini. Jadi bahasa Arab itu sudah dipakai di abad ke-33. Jadi penggunaan kata Allah sendiri sudah ada sebenarnya. Gereja-gereja mula-mula di Mesir sudah memakai kalimat kata Allah. Dan bagaimana dengan kata Tuhan? Dalam bahasa Indonesia, Tuhan itu menerjemahkan ada 3 kata. Di dalam bahasa Ibrani, dalam kitab Perjanjian Lama atau kitab Tanakh, kitab Tanakh atau juga dengan terjemah daripada kitab Septuaginta, itu sudah ada tentang hal itu. Kalimat kata Tuhan. Sesembahan untuk Israel itu dinamakan dengan YHWH pada masa itu. Orang-orang Yahudi paling takut sekali menggunakan kalimat YHWH. Kenapa? Kita lihat di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7. Keluaran pasal 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebabnya kata Tuhan selalu dipakai oleh orang-orang Ibrani dengan kalimat Adonai.
Tuhan di sini hurufnya T besar, U besar, H besar, dan A besar dan N besar. Nah, inilah menjadi kalimat Adonai atau Yahweh. Ya. Maka orang-orang Yahudi tidak berani mengucapkan tentang hal itu. Setiap kata YHWH itu muncul dalam Alkitab bahasa Ibrani atau kalimat Ibrani, maka diganti oleh kalimat Adonai, artinya Tuhan. Sehingga Alkitab dalam bahasa Ibrani ini 300 tahun sebelum Yesus ada di bumi ini diterjemahkan Alkitab bahasa Ibrani ini dalam bahasa Yunani di kota Alexandria. Namanya Alkitab yang dikanonkan kanon daripada Septuaginta. Ya, kebetulan saya ada Alkitab Septuaginta. Ya, ini Mazmur. Kanon daripada Septuaginta. Ya. Artinya yang mengkanonkan tentang Alkitab ini ada 72 rabi-rabi, lalu digenapkan menjadi 70 rabi-rabi, arti Septuaginta. Yang menerjemahkan orang-orang Yahudi di dalam terjemah itu mengikuti perintah ini ketika ada kata YHWH itu ini muncul, lalu diterjemahkan dalam bahasa Yunani menjadi Adonai. Karena apa? Karena abjad dalam bahasa Yunani itu tidak ada kalimat Y, H, huruf H, huruf W. Jadi mereka tuliskan bagaimana dengan kalimat kata Yahweh, padahal tidak ada kata abjad Y, H, dan W. Ya, mereka tuliskan menjadi Adonai. Ya. Kata Yahweh itu sendiri adalah konstruksi para sarjana. Ya. Tapi apakah betul bunyinya seperti itu? Yang mengucapkan, ada yang mengucapkan tentang Yehuwa, ada juga yang mengucapkan kalimat Yahweh. Apakah seperti itu yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi? Ya, kita juga belum tahu. Sehingga diterjemahkan sebagai orang-orang Yahudi yang membaca, ya, kaum Yahudi, kalau ada kata YHWH lalu dituliskan dalam bahasa Yunani menjadi Kyrios yang artinya Tuhan. Kyrios yang artinya Tuhan ini, ya, dalam terjemah bahasa Inggris, ya, ke bahasa Indonesia, ya, kalimat dengan Tuhan itu berasal dari kata YHWH atau Yahweh itu sendiri. Ya. Bagaimana bisa terjemah daripada kanon Septuaginta menuliskan kata YHWH atau Yahweh, sedangkan di dalam abjad Yunani tidak ada huruf T, ya, huruf Y dan huruf W. Jadi, ya, kata itu dituliskan dengan kalimat Adonai. Lalu bagaimana dengan kitab di dalam Perjanjian Baru? Ya. Dalam Perjanjian Baru, Yesus diberi nama oleh Bapa Yahweh itu, ya, ialah adalah nama Bapa itu sendiri, yaitu Yahweh itu sendiri di dalam dirinya. Ya, Yesus diberikan nama oleh Bapa, yaitu nama Yahweh itu sendiri. Dari Yahweh itu sendiri adalah nama Yesus itu sendiri, atau Yeshua HaMashiach dari kalimat kata YHWH. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-11. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu.
Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Ya, artinya nama Bapa, nama Yahweh itu sendiri diberikan kepada Yesus. Yaitu namamu yang kau berikan kepadaku. Jadi nama itulah yang menjadi nama Yesus itu sendiri. Yahweh itu sendiri. Itu sebabnya di dalam Matius dikatakan Oetonoma, di dalam satu nama, yaitu nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Oleh karena itu, kita melihat juga di dalam Lukas pasal 1 ayat 42. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Iya. Terus? 42. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ibu Tuhanku. Apakah Maria itu mengandung Allah? Ya tidak. Kata Tuhan di sini itu huruf besar semua. Ya. Jadi, tadi saya jelaskan, kata Kyrios ada 3 macam terjemah. Yaitu yang pertama, penterjemahan dari kata kalimat Yahweh itu sendiri, kata Adonai atau Kyrios. Yang pertama itu menjadi kata Tuan, Tuanku. Yang kedua menjadi kata penguasa. Yang ketiga artinya Pak. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan Maria mengandung ibu Tuhan, ya di dalam perut Maria, tidak mungkin juga disebutkan dalam Maria mengandung kata Pak atau Maria disebut dengan kata Allah. Tetapi di sini makna daripada Maria ya mengandung kalimat kata penguasa. Apa penguasa? Ya Allah itu sendiri yang nuzul lewat apa? Firman-Nya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Iya, sebagai anak tunggal. Jadi simbolik anak adalah firman yang diberikan apa tadi? Kuasa, yang berkuasa. Jadi kalau Allah Bapa memberikan kuasa kepada anak, berarti ada yang memberi. Ada yang memberi, ada yang menerima. Siapa yang menerima? Anak. Siapa yang memberi? Bapa. Kenapa? Karena firman itu keluar dari Bapa. Sehingga diberikannya kuasa oleh sang anak. Yohanes pasal 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Apa yang keluar dan datang dari Allah? Firman-Nya. Dan firman itu keluar menjadi anak, lalu diberikan kuasa oleh Bapa dan menjadi manusia. Ingat, Allah Bapa tidak pernah menjadi manusia. Yang menjadi manusia adalah firman-Nya. Ya. Coba kita lihat juga di dalam Yohanes pasal 4 ayat 8 dan 11.
Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Perhatikan, di sini perempuan Samaria berjumpa dengan Yesus belum kenal. Kenapa ujung-ujung dipanggil Tuhan? Maksudnya di sini apa? Kita lihat dalam konteks ayat ini. Konteks ayat ini, ya, konteks perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria. Dan perempuan Samaria juga menyembah Allah yang esa. Juga menyembah Allah yang tidak kelihatan. Jadi, ya, kata Tuhan di sini maknanya sebutannya apa? Tadi saya bilang dikatakan, ya, dalam konteks kata bahasa Yunaninya itu Kyrios. Di sini yang diucapkan oleh perempuan Samaria artinya Tuhan atau Bapa. Artinya, bagaimana engkau memberikan aku air minum, wahai Bapa, sedangkan engkau tidak mempunyai timba, atau wahai Tuhan. Ya. Jadi, ya, yang diucapkan oleh orang perempuan Samaria, yang dimaksud dalam konteks ayat tersebut adalah kata Bapa, atau kata Pak, atau kata Tuhan. Ya. Sampai saat sekarang pun di dalam bahasa Yunani, ya, kalau seseorang memanggil Pak dengan sebutan, ya, dengan kata Kyrios sampai sekarang, ya, contoh, ya, kayak misalnya Pak Andreas, orang Yunani katakan Kyrios Andreas, artinya Pak Andreas, ya. Atau Bapak Yohanes, ya. Dalam bahasa Yunani, ya, Kyrios Yohanes, ya. Nah, dalam sebutan sehari-hari dalam bahasa Yunani, ya. Kalau untuk wanita yang lebih tua, ya, untuk wanita yang lebih tua, dalam bahasa Yunani itu dengan sebutan panggilan adalah Kyria, artinya nyonya atau ibu. Jadi dalam konteks untuk orang dewasa itu Kyrios, artinya Pak atau Tuan, atau kalau untuk wanitanya itu adalah Kyria atau nyonya atau ibu. Jadi kata Kyrios itu bisa berarti Pak dan bisa berarti Tuan atau Bapa itu sendiri. Nah, Yahweh itu adalah gelar kemuliaan ketika Yesus diangkat Bapa sesudah dia bangkit dari kematian. Dalam arti inilah Yesus diangkat menjadi Tuhan atau menjadi penguasa, ya, di dunia ini dan di akhirat. Dan dia dimuliakan. Ya. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Siapa yang memberikan? Bapa di surga. Yang menerima Yesus. Berarti Bapa di surga dan Yesus ada dua hal yang berbeda ini. Ya. Lanjut ayatnya. Diberikan kuasa di surga dan di bumi. Kalau diberikan kuasa, apa sebutannya? Penguasa. Jadi kata penguasa itu adalah gelar dan Tuhan. Kalau segala kuasa artinya
Maha Kuasa. Itu sebabnya dia disebut juga dalam Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Tuhan di atas segala tuan. Kairos, Kyrios. Disini dengan kalimat Kyrios. Tuhan di atas segala tuan, artinya Maha Kuasa yang diberikan oleh Bapa tadi di ayat Matius 28 ayat 18 tadi. Dia menjabat memakai gelar Tuhan di atas segala tuan, artinya Maha Kuasa. Ya. Yes, kalau diberikan berarti ada yang memberikan, yaitu Allah Bapa. Itulah yang dikatakan oleh para rasul. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32 sampai 36. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Siapa yang dibangkitkan Allah? Yesus. Terus, Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. para rasul saksinya. Jadi kebangkitan itu nyata adanya. Karena apa? Karena banyak saksi yang menyaksikan. Lalu, Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, setelah ditinggikan oleh tangan Allah, apa ditinggikan? Didudukan sebelah kanan Allah. Kenapa ada kata didudukan? Ya, ini adalah pernyataan daripada Daud. Kita lihat di dalam Mazmur Daud 110 ayat yang pertama. Mazmur Daud, demikian firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Duduklah di sebelah kananku. Ini udah pasti bukan Daud, karena yang duduk di situ abadi. Sehingga musuh-musuh Daud hilang. Itu bukan dimaksudkan konteks ayat itu bukan untuk Daud. Ya. Bukan. Coba kita lihat lagi di ayat Kisah Para Rasul tadi sehingga kita tahu. Kisah Para Rasul pasal 2 tadi ayat yang ke-32-nya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Stop. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Ya. Dalam konteks bahasa aslinya, Nehum Yahweh Ladonai atau Adonai. Yesus. Jadi Allah inilah yang membangkitkan Tuhan. Terus, Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. terus, Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. lalu Yesus diberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus sendiri Yesus curahkan kepada kita. Setelah Yesus diberikan Roh Kudus, siapa yang memberikan? Allah. Berarti kalau Roh Kudus diberikan, ada yang memberi. Yang menerima Yesus, lalu Yesus mencurahkan kembali kepada kita. Terus, Sebab bukan Daud yang naik ke surga, sebab bukan Daud, itu sebabnya perkataan di dalam Mazmur tadi adalah nubuatan tentang Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu maknanya. Dia karena Tuhan atau junjungan atau Maha Kuasa. Ya. Jadi di sini yang duduk sebelah kanan Allah adalah Yesus itu sendiri. Kita lanjutkan di dalam Kisah Para Rasul
kita lanjutkan kembali. Maka kata Tuhan untuk Yesus dan kata Allah untuk Bapa sendiri itu dibedakan dalam Alkitab. Karena di sini siapa yang membuat Yesus menjadi Tuhan, yaitu Allah. Disinilah artinya, ya, artinya Tuhan, artinya Allah, artinya penguasa. Sedangkan Roma pasal 10 ayat 9, kita lihat Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, katakan apa? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, atau Kyrios atau Maha Kuasa atau Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Siapa yang membangkitkan Tuhan? Yesus, Allah. Terus? Maka kamu akan diselamatkan. Ya. Kita lihat juga dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke 1 Korintus pasal 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan. Allah yang membangkitkan Tuhan. Berarti Allah dengan Tuhan itu ada dua sisi yang berbeda. Kata Tuhan itu Kyrios yang mempunyai makna 3. Yang tadi saya jelaskan di awal, ya. Allah membangkitkan Tuhan. Artinya Yesus, ya, dan Allah, Yesus menjadi Tuhan, Allah dan Tuhan itu arti beda, ya. Arti yang sangat berbeda. Kita lihat satu ayat lagi di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Ada satu Allah saja, ya, Yaitu Bapa, yang yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. yaitu satu Allah saja, yaitu Bapa. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Berarti Allah dengan Tuhan sangat berbeda. Jangan kita campur adukan. Jadi antara Allah dengan Tuhan, ya, itu mempunyai banyak makna. Oke, ini saja yang dapat saya bagikan. Dan satu hal lagi saya ingin kasih yang agak terlewat. Kita lihat lagi di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-16 dan 17. Biar kita tahu tentang ketertunggalan Allah. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Iya, dikatakan di situ sesudah dibaptis Yesus keluar dari air. Siapa yang keluar dari air? Yesus. Lalu Roh Allah turun seperti burung merpati. Itu Roh Kudus. Berarti ada Yesus yang keluar dari air, ada burung merpati, ya, simbolik daripada Roh Kudus. Lalu ada suara yang berseru dari surga, yaitu Allah Bapa. Di sini ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau kita mengatakan Yesus adalah Allah yang turun ke bumi, lalu siapa yang berbicara? Ini ada 3 pribadi, satu kodrat. Kenapa harus Roh Kudus simbolik daripada burung merpati?
Ada yang mengatakan, oh burung merpati itu tidak punya empedu. Bukan seperti itu. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kan kosong. Kenapa ada air, ada samudra, sedangkan itu belum diciptakan? Saya coba buka, dalam konteks bahasa aslinya dikatakan, Werua Elohim Elmera Efet. Artinya, ya, roh Allah mengerami air. Kenapa air dikerami? Supaya dia menetas. Sebab sumber semua penciptaan adalah unsurnya air. Sebab air adalah kehidupan. Binatang apa yang mengerami? Unggas. Itu sebabnya simbolik daripada roh Allah atau Werua Elohim atau roh Allah simboliknya adalah merpati, unggas. Jelas? Itu saja yang saya bagikan hari ini. Semoga saudara-saudara diberkati. Ya. Jika memang saudara ingin memberkati setiap pelayanan kami, ya saudara bisa lihat di dalam deskripsi kami. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Walaikum salam.